Nah, oke, ayat 41 sampai ayat 54. Nah, ini saya bacakan dari tafsir Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Singkat, padat, pendek ya. Jadi saya cuma mengambil makna, kemudian faedah apa yang bisa diambil dari mimithlihi ma yarkabun wa inna sya'nuhrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana kisah orang-orang dahulu di zamannya Nabi Nuh, bahwasanya ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang diselamatkan. Dalam ayat ini dijelaskan wa ayatul lahum, dan salah satu ayat tanda kekuasaan kami bagi mereka orang-orang kafir Quraisy, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kami selamatkan anak keturunan kaumnya Nabi Nuh fil fulkil mashhun, di fulk, di kapal yang al-mashhun, yang penuh, yang di situ diisi berpasang-pasangan, digambarkan semuanya berpasangan, dan kira-kira saat itu Allah binasakan semua kecuali yang ada di kapal itu. Maka ini adalah merupakan anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan tidak mengazab mereka semuanya, tapi menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan bagi mereka min mithlihi ma yarkabun, dari seperti kapalnya Nabi Nuh, ma yarkabun, apa yang mereka naiki. Dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya ini adalah cikal bakal munculnya perahu-perahu baru, perahu-perahu yang lain, perahu yang kecil, perahu yang besar. Bahkan Syekh Abu Bakar Jazairi mengatakan mimithlihi, termasuk dalam mithlihi itu adalah al-bawahir wal ghawasah, munculnya kapal-kapal layar dan kapal-kapal selam dan kapal-kapal yang lain. Nah, ini semuanya itu adalah dari ayat ini. Dahulu orang-orang yang selamat karena naik di kapalnya Nabi Nuh, maka ketika mereka selamat, maka mereka kemudian membuat kapal-kapal baru. Nah, kemudian wa inna sya'nuhrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Wa inna sya'nuhrikhum, kalau kami mau, kami akan tenggelamkan mereka, fala sarikha lahum fala mughitha lahum, maka tidak ada yang menolong mereka, walahum yunqadun, dan mereka juga tidak akan diselamatkan. Nah, ikhwati fillah, ini gambaran ketika kita naik kapal ya, maka ketika ada badai, maka benar-benar saat itu kita menyadari bahwasanya yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'nuhrikhum, kalau Allah mau, maka Allah akan tenggelamkan kita, maka tidak ada yang bisa menolongnya dan tidak kita diselamatkan. Tapi kemudian karena rahmat Allah, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, tapi semuanya itu kami selamatkan adalah karena rahmat minna, dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mata'an ilahin, dan untuk kesenangan mereka supaya bisa hidup lebih lama, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini dari surat Yasin ayat 41 sampai 44. Kemudian wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang Quraisy, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian, takutlah kalian atas azab Allah yang ada di dunia. Gimana takutnya? Ya takutnya dengan beriman. Takutlah kalian dengan azab-azab, ada azab-azab yang ada di dunia ini, dengan kalian beriman, masuk Islam, istiqomah dan sebagainya. Wa ma khalfakum,
dan azab-azab yang nanti di akhirat, yaitu azab di yaumil qiyamah, supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kenyataannya? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Maka tidak datang kepada mereka dari satu ayat, apakah itu ayat syariah atau ayat kauniyah, yang berupa peringatan-peringatan dari Nabi lewat Al-Quran atau lewat Sunnah, maka tidak ada yang kemudian mereka taati. Atau dari ayat-ayat kauniyah, kisah-kisah Nabi Nuh, kemudian yang sebelumnya terkait dengan penciptaan langit dan bumi, pergiliran siang dan malam, dan sebagainya, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka ini mu'ridin, mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Tidak ada sedikit pun yang mau kemudian berubah dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan ini. Nah, ikhwati fillah, singkatnya dari surat tadi, maka yang pertama, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyelamatkan anak keturunan Nabi Nuh yang beriman dan membinasakan bapak-bapak mereka yang musyrikun, yang kafirun. Itu dari yang ayat 41. Dan yang kedua, Allah menjaga hambanya dari bahaya di daratan dan lautan. Fa'aina syukrukum, tapi sedikit dari hamba itu yang bersyukur. Ketika di lautan, badai, maka semuanya minta, ya Allah selamatkan kami. Tapi ketika sudah selamat, aina syukrukum, mana syukur kalian, mana ibadah kalian. Begitu juga ketika kita ditimpa musibah, Allah jaga kita ini. Tapi ketika sudah sembuh, Allah minta bentuk syukur itu adalah dengan ibadah. Tapi kemudian wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, lupa dengan yang diminta ketika ditimpa musibah tersebut. Dan kafir Quraisy terus-menerus menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika ada disuruh beriman, suruh untuk takut dengan azab di dunia, takut dengan azab di akhirat, didatangkan ayat, didatangkan bukti dan sebagainya, tapi mereka mu'aridin, mereka kemudian menolak dan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Dan yang berikutnya adalah isyarat adanya banyak jenis kapal atau kendaraan. Dalam ayat yang ayat 42, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Nah, ini adalah isyarat bahwasanya akan banyak jenis kapal. Nah, itu adalah semuanya mencontoh dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh dalam pembuatan kapal. Dengan membuat kapal-kapal baru, termasuk kapal. Nah, kemudian ikhwati fillah, yang berikutnya adalah ayat 47 sampai ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah dari sebagian lilladzina amanu, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang kalau Allah mau, maka pasti Allah akan memberi makan. In antum illa fi dhalalim mubin, jika kalian terus dalam kondisi yang seperti itu, maka kalian, kata orang-orang kafir, wahai umat Islam, orang-orang yang miskin, illa fi dhalalim mubin, kalian dalam kesesatan yang nyata. Ikhwati fillah, dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik, berinfaklah, nah maka kemudian diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an yud'imul masakin al-muslimin, falaqiyahu Abu Jahal faqala, ya Abu Bakar, atazumu anna Allah qadirun ala it'ami haula.
Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ketika Abu Bakar memberi makan kepada orang-orang miskin dari orang-orang Islam, maka ketemu dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira bahwasanya Allah itu mampu untuk memberi makan haula orang-orang miskin yang kamu beri makan tadi?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Qala na'am, ya." Qala fama baluhu la yud'imuhu. Kalau gitu kenapa Allah itu nggak ngasih makan mereka? Kenapa harus kamu yang memberi makan, Abu Bakar? Qala, kemudian Abu Bakar menjawab, ibtala qauman bil faqri wa qauman bil hina. Allah menguji kita. Satu kaum ada yang kaya, satu kaum ada yang miskin. Fa amara al-fuqara bis-sabri wa amara al-aghniya bil ita'. Maka Allah perintahkan orang-orang yang fakir dengan sabar, dan Allah perintahkan orang-orang yang kaya bil ita', dengan memberi mereka. Faqala Abu Jahal, berkatalah Abu Jahal, wallahi ya Abu Bakar, in anta illa fi dhalalin mubin. Kalau begitu cara pikirmu Abu Bakar, maka sungguh kau berada dalam kesesatan yang nyata. Maka turunlah ayat ini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Nah, di situ adalah Abu Jahal berkata kepada orang-orang, anuti'imu man law yasha'allahu at'amah. Apakah kami orang kafir akan memberi makan kepada orang yang Allah kehendaki untuk memberinya makan? Nah, jadi seakan-akan mereka ini istihza, mengejek ajaran Islam. Ngapain sih harus ngasih makan orang-orang itu? Kalau Allah mau ya mereka akan dikasih makan oleh Allah. Ngapain kita? Seakan-akan orang kafir Quraisy itu mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah, yang memberi makan itu adalah Allah, yang memberikan kaya dan miskin itu adalah Allah. Tapi kenapa orang-orang fakir itu kok harus kami yang memberi makan? Itulah mereka menghina, mereka mengejek, dan dengan jelas mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin. Kalau begitu kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian pada ayat 48, wa yaquluna, dan mereka berkata orang-orang kafir Quraisy, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji ini? Janji apa? Yaitu janji adanya hari kiamat. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar-benar orang yang benar, orang yang jujur, orang yang beriman. Kemudian langsung Allah jawab, ma yanduruna illa sayhatum wa hum yakhsimun. Tidaklah mereka itu menunggu kapan datangnya janji Allah itu, illa sayhata wahidah, kecuali dengan satu tiupan. Dengan satu tiupan itu, yaitu tiupannya malaikat Israfil, wahum yakhsimun, membinasakan mereka, sementara mereka itu yakhsimun, yakni yatakhasamun, mereka berselisih karena mereka sibuk dengan dagangan mereka, sibuk dengan budak-budak mereka, sibuk dengan anak mereka, maka kesempatan bagi mereka tiba-tiba ada tiupan dan semuanya mati. Nah, ikhwati fillah, inilah yang disebut dengan nafkhah al-ula, tiupan pertama, dan nanti hari kiamat itu ketika tiupan pertama ini maka semuanya mati. Abu Bakar Jazairi mengatakan ta'khuduhum wa hum yakhsimun, ay ta'khuduhum as-sayhah, yaitu membinasakan mereka satu kali tiupan, wa hum yatakhasamuna fil bai'i wasyira'i wal akli wasyurbi, maka mereka sedang berselisih dalam jual beli dan makan minum, itta'tihim baghtatan wa hum la yash'urun, tiba-tiba datang tiupan itu wala ila ahlihim yarji'un fala yaqdir ahaduhum ayyusi wasiyah, maka mereka tidak memberikan wasiat kepada
anak-anaknya, wahai anak-anakku, ini hartaku, ini tidak sempat. Kenapa? Karena tiupan itu atau kematian itu atau kiamat itu ja'a baghtatan yarji'un bal yahlikuna fi amakinihim. Nggak sempat mereka pulang ke keluarga mereka, tapi yahlikuna fi amakinihim, mereka mati di tempat mereka, di pasar, wal mazari, di kebun, wal masane, di perusahaan-perusahaan, wal maqaha, di kedai-kedai kopi, wal malahi, dan di kafe-kafe. Nah, jadi ini gambaran bahwasanya kiamat itu bahtah. Fa'idha hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ketika ditiupkan fissuri pada tiupan yang kedua, ketika Israfil meniupkan tiupan yang kedua, fa'idha hum minal ajdasi, tiba-tiba mereka dari kuburan. Ajdas itu maqabir, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka, yansilun yakni yakhrujun. Jadi mereka langsung ketika tiupan kedua itu, akhwati fillah, jadi setiap tanah itu maka kemudian keluar dari tanah itu, dari kuburan mereka, manusia lengkap dengan semua apa yang ada. Lengkap dengan semua yang ada. Jadi organ tubuh ila rabbihim yansilun. Mereka dibangkitkan, langsung bangkit. Setelah itu mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Alangkah celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari kuburan-kuburan kami? Hadza ma wa'adar rahman. Kemudian dijawab oleh saat itu, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian mengingkarinya, yang kalian tanya, mata hadal waktu, kapan janji Allah ini? Wa sadaqal mursalun, dan benarlah al-mursalun, para utusan itu, ketika memperingatkan kalian akan datang masanya kiamat, akan datang masanya kiamat. Nah, hari ini, hadza ma wa'adar Rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kanat illa sayhata wahidah, fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Hanya dengan sekali tiupan saja maka semuanya bangkit dan hadir datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Pada hari ini, jadi hari kiamat, di hari mahsyar, la tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan mereka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali atas apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Nah, khadifillah, ini mungkin barangkali ayat inilah yang kemudian kenapa sih Yasin itu dibaca ketika ada orang meninggal, kan gitu ya. Nah, sebenarnya mengingatkan terkait dengan hari kebangkitan, mengingatkan. Jadi sebenarnya Yasin itu kalau dikaji, nah mungkin setelah dikaji dan dikaji, mungkin lebih khusyuk membacanya ketika tahlilan itu. Nah, ini karena ayat-ayatnya luar biasa. Baik. Alhamdulillah, saya kira tidak akan panjang-panjang. Pertama, faedah dari ayat 47 sampai 54, yang pertama, parahnya penghinaan kafir Quraisy terhadap perintah Allah dan illa fi dhalalim mubin. Kalau begitu Abu Bakar dan orang-orang kalian yang miskin, sungguh kalian dalam kesesatan yang nyata, padahal itu adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayat ini juga menegaskan adanya hari kebangkitan yang orang-orang kafir mereka mendustakannya. Hanya mata hadzal waktu.
mata yaumal qiyamah, kapan hari kiamat dan sebagainya. Padahal hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Pada hari sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Sur fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan seterusnya. Kemudian hari tiba-tiba diambilkan dari ayat 49 dan 50. Tadi disebutkan di ayat tersebut adalah kerja, sibuk dengan anak, sibuk dengan kebun, sibuk, tiba-tiba datanglah tiupan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, manusia ini akan dibangkitkan Allah dari kubur pada tiupan yang kedua. Dalam ayat yang tadi saya baca, yang wa nufikha idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, watifillah, ada banyak pendapat ya terkait dengan berapa tiupan itu. Ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Ketika Israfil meniup sangkakala itu, maka yang pertama semuanya mati. Nah, dan itu pada ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Nah, yang kedua adalah wa nufikha fis-sur. Ini tiupan yang kedua. Nah, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Bahkan Syekh Abu Bakar Jazairi mengatakan dalam tafsirnya ada 4 tiupan. Dia mengatakan tiupan wadh-dhahir annaha arba'. Menurut beliau, zahirnya itu adalah ada 4. Al-ula naffatul fana'i. Yang pertama tiupan kematian. Ketika ditiupkan itu, maka semuanya mati illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kemudian yang kedua, naffatul ba'si. Yang kedua adalah ketika ditiup itu semuanya bangkit. Wasalisa nafkhatul faza'i was-sa'iq. Tiupan yang membuat mereka bingung. Mereka takut, was-sa'iq, dan mereka gelisah karena diperlihatkan amal-amal pada saat itu. Dan yang kemudian yang terakhir adalah warabi'ah nafhatul qiyam baina yaday rabbil alamin, yaitu tiupan yang membuat mereka semuanya bangkit dan menghadap Allah di hari kiamat. Wal arjah wallahu a'lam wal ilmu indallah. Sebagian besar ulama mengatakan tiupan itu hanya ada 2, yaitu tiupan yang pertama semuanya mati kecuali orang yang dikehendaki Allah, dan tiupan yang kedua adalah semuanya bangkit. Dan ada dalam satu tubuh, dalam tubuh setiap manusia itu ada tulang yang itu tidak akan hancur dalam kondisi apapun. Nah, tulang itulah yang kemudian nanti di hari kiamat ketika turun hujan, maka kemudian tulang-tulang itu kemudian tumbuh berubah menjadi manusia. Dengan logikanya mengatakan, bagaimana, kan sudah hancur, terus kemudian jadi tanah, kemudian jadi buah-buahan, dimakan manusia, dan ketika dimakan manusia, kemudian mohon maaf, BAB di sungai dimakan ikan dimakan manusia, gimana kita akan dibangkitkan? Nah, itu kan logika kita. Tapi di akhir dalam surat Yasin ini dijelaskan akan jadi. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, ayat 54, fal yauma la tuzlamu nafsun. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada jiwa yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan seorang itu akan dibalas kecuali atas apa yang mereka kerjakan ketika dunia. Nah, ini adalah hari kiamat, adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kiamat itu harus ada? Karena dunia tidak bisa menyelesaikan urusannya. Yang salah
dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena itu maka Allah memberikan keadilannya secara mutlak, secara paripurna di hari kiamat. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa tersentuh oleh hukum ketika di dunia ini. Maka hukum itu akan berlaku secara mutlak nanti di hari kiamat, dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.